kayak gini. Depan sama titik pecah ya? Enggak ada. Berapa persen? Berapa persen? 13. Kayaknya naik gue deh. Kenapa? Naik gue deh. Dari Dari mana? ini makanya deket sih. Ini kalau lombat kan gak bisa. Tadi lupa. Ada di atas. Aku gojek, enggak maksudnya kalau mati emang nanti perkenalan sama itu. Itu ada jadi. Udah gue nggak tahu, kan malas sekarang. Enggak, males makan. Berapa dari sana ke sini? Berapa dari sana ke sini? Dari tempatmu? 4.000-an. Dekat banget dari sini. 8 apa ke lantai? Mangsi. Belakang ke Mangsi. Iya. Terus dekat banget itu. Tadi udah pengen nunda dulu sejaman, cuma nggak enak dulu, jadi udah bilang ke saya gitu. Mau kemana emang nggak dulu sejam kan? Ini Oh. Nah, kan aku sudah ada HP. Jadi kalau update banget nggak bisa lihat. dari Bofas Mantel dan kehidupan mereka menunjukkan untuk segera berak di pinggir jalan, dan inilah etik paling ekstrim selama menyamar. Jadi etik ini harus dilakukan supaya Kalau mau silakan. Tapi kalau kesini sebelumnya udah pernah? Kesini sebelumnya udah pernah belum? 2 tahun. Hah? 2 bulanan kayaknya. 2 bulan yang lalu? Aku kerja di luar kota. Oh, tapi kalau BO udah sering? Dia jarang. Tapi sebelumnya udah pernah? Iya. Tapi kalau kesini sebelumnya udah pernah? Kesini sebelumnya udah pernah belum? 2 tahun. Hah? 2 bulanan kayaknya. 2 bulan yang lalu? Aku kerja di luar kota. Oh, tapi kalau BO udah sering? Dia jarang. Tapi sebelumnya udah pernah? Iya. Oh, lagi dekor. Ya, ini maksudnya regulasi musik, nggak bisa bikin musik, ya. Apa? Emang kenapa nggak fokus? Ya. Apa? Yang suka. Apa ya? Ya, acara-acara TV gitu. Film mau film. Ya, bebas itu. Hah? Dia bebas itu. Jangan asal jangan aku ya. kan kalau prosotan kan kalau kita turun kalau berenang ini kan Ada yang mau belum ya? ini ya gitu ya itu suara itu pertama Emang kadang tamu gue buat main dalam ngomong. kita langsung ini berenang Nggak fokus. dengar nggak Karena kan terus kata saya suara. oh berenang nih Saya kasih terus gimana dong kata dia bilang terus gimana dong kata adik saya dia lu berani nih dia biarin aja kerja aja lagi nggak lama tadi Ini sini ini. apa? Kecilin. Nanti ke depan. Tahu lagi.
dekor. Ya, ini maksudnya rekor musik, enggak hobi musik kok ya. Apa? Emang kenapa nggak fokus? Oke. Yang suka. Apa ya? Ya, acara-acara musik gitu. Film mau film. Ya, bebas gitu. Hah? Iya bebas tuh. Jangan ya, asal jangan aku ya. Kan kalau prosotan kan kalau kita turun ke berenang bunyi kan? Ada yang mau ngulur kan? Ini ya, ya gitu ya. Itu suara itu pertama. Bang kali kadang kan gua main dalam ngomong. Kita langsung bunyi berenang. Enggak fokus. Dengar nggak? Terus kata siapa? Suara. Oh nggak bener nih. Suara pasirnya Terus gimana berisik. dong kata dia? Terus gimana dong? Kata adik saya dia agak berani nih. Dia biarin aja. Kerjaan dia lagi. Nggak lama tadi bunyi lagi bang. Mulut. Hah? Serius? Ada dia berenang kayak orang turun dari prosotan bang. Udah, nggak bener nih. Si Anggi udah ngomong gitu, wah ada saya yang kecil di Syada nih. Nah cuman sini sini kan penasaran bang. Terus itu takutnya diawas nih. Soalnya kan dari kolom itu di sana itu bolak bang. Masih rawa-rawa. Buka dulu ibu. Saya di depan yang bikin. Buka habis itu. Saya jalan bikin meter. Ini kalau dipegang nggak langsung Sampai ke sana, keluar kan? itu air tenang bang. Air tenang. Di kolom itu doang tuh. Ada yang kayak gini. Ini HP kamu ya? Aku terus nih. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gua udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia bekerja sebagai maintenance kolam renang di apartemen Kemayoran. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Bang Reza. Bang Reza, apa kabar Bang? Baik bang. Oke, Bang. Jadi ketika lu bekerja di apartemen ini nih, Iya. apa sih yang terjadi? Ya pada saat itu sih gue disamperin saya disamperin sampai ke rumah bang Mas Kuntilanak ini. Oh, jadi lu di sini melihat sosok kuntilanak. Iya. Dan ini kan tadi sempat kita cerita-cerita di depan ya. Kalau di apartemen itu ada tempat yang bisa dibilang benar-benar akar lah. Betul. Itu di mana Bang? Ada salah satu tempat yang memang para pekerjaannya itu kalau ke situ itu nggak berani sendiri. Nggak berani. Bahkan pada saat saya ke situ pun kalau misalkan ditolong ya sama engineering-nya, salah security-nya kan, itu selalu was-was dan nggak pernah mau lama. Nggak pernah mau lama tempat itu. Bahkan tadi juga Bang Reza sempat cerita kalau manajemen apartemen pun tahu soal tempat itu. Tahu bang. Dan kejadian-kejadian yang ada di sana tahu. Untuk Bang Reza kerja di sana berapa lama? Kurang lebih setahun lebih lah, ada 1 tahun lebih. setahun lebih. Nah selain itu ada histori lagi nggak sih Bang? Kenapa angin itu si basement 2 ini jadi angkat? Sebenarnya sih ada bang. Justru ada historinya justru itu. Biasanya itu ada historinya dan sosok yang nampakin nanti yang bakal gue ceritain itu, yang saya bakal ceritain, sosok yang nampakin justru pun ada historinya. Ada historinya. Oke, dan buat kalian yang penasaran juga, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Bang Reza, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan satu lagi, kita punya podcast di Spotify dan kita udah beberapa kali upload original konten di sana. Jadi jangan lupa mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Ya, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Reza, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Yang punya barang siapa? Oh, yang punya tempat. Sering ngewek. Kan? Kalau sering nggak biasanya telat. Katanya kalau sering telat. Kejadiannya sih di tahun 2016 ya bang. Bukan kenapa sih? Waktu itu saya kerja di salah satu apartemen di Jayapura, Jakarta sebagai maintenance kolam renang. Cuma kalau buatnya Maintenance kolam renang. Nah, jadi maintenance itu saya punya tim bang. 4 orang yang saya kerjain tim saya nih. kadang masuk Saya, terus teman saya namanya Anggi, kadang 2 lagi ada saya kebetulan bang, Diki sama Adan. nggak boleh Nah, kita tuh dikasih challenge sama si manajemen pada saat itu. Karena kan pas kita datang itu kolom udah hijau bang, dan tutup di depan close kan.
kita dikasih challenge 1 bulan itu maksimal tutup itu 2 kali doang. Jadi kita tuh benar-benar harus menjaga tuh intinya pada saat itu pertama kali datang tuh. Nah, akhirnya karena challenge itu kita tetap pacu kan karena kontaknya lumayan mau waktu itu. Kalau misalnya kita lulus tuh training nilainya lumayan gitu maksudnya. Nilainya lumayan. Ya udahlah kita terima tantangan itu. Kemudian kita kerja. Memang pada saat itu yang paling sibuk itu selama 1 bulan itu saya bang. Karena yang punya pengalaman maintenance itu paling lama saya. Jadi gue bilang salah satu leadernya saya deh, gitu kan. Nah, saya sering bolak-balik tuh bang, di basement 1, basement 2 tuh orang pompanya banyak tuh. Ya kan, nah disitu sudah informasi bang, kolam yang kita pegang itu areanya ada 5. 1 kolam utama, terus 2 kolam anak di atas, 2 lagi yang hancur tuh di bawah juga, gitu. Nah, setiap saya ajak nih, kan kalau itu kan saya belum dikasih akses tuh bang, selama 1 bulan. Jadi kita tuh kalau mana-mana didampingin sama engineering, didampingin sama security gitu kan. Setiap kita ajak ke basement 2 ini basement 2 ini kolam utama nih bang, ruang mesin kolam utama. Iya, setiap kita ajak ke basement 2 itu mau engineering kah, mau security kah, mau skipping yang bisa menjerat, itu logam bang. Itu sebenarnya awal kita curiga tuh, kita udah mulai curiga gitu kan, ini ada apa nih gitu kan. Cuman kan kita berempat pada saat itu, ya udahlah karena si challenge ini bang, kita nggak mau pusingin gitu kan di kasar gitu kan. Nah, kejadian pertama itu, teror pertama itu pada saat hari ke-6 saya kerja, baru 6 hari kerja nih bang. Iya, baru 6 hari kerja. Saya ke basement 2 sama si engineering. Yang 3 itu kan teman saya di atas tuh. Saya turun ke bawah, nah, iya ya, jadi gitu. Saya itu di sini bang. Terus kata dia, udah bang, udah beres kan gitu. Ini tuh, dia udah tahu tuh bang. Itu udah ketemu. Saya bilang dengan sekian itu nggak pernah mau lama bang. Engineering, security nggak pernah mau lama. Kenapa? Kalau liburnya sebulan. Jadi kerja 2 bulan. Ini ya, Kemang ya. Kemang kalau di sana. Ini center point. Itu kayaknya ini ya, namanya BP